Tiga. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan memberikan tutorial instalasi web server. Baik, sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 1 ada saya Priandi dan saya Rianda pertama. Baiklah, pada tutorial kali ini kita akan menginstal kebutuhan web server yang akan kita pakai di VM kita untuk menginstal OnCloud. Kebutuhan web server ini terdiri dari Apache 2, kemudian MariaDB, dan PHP 7.2. Oke, baik, untuk instalasi dan tutorialnya akan dijelaskan oleh teman saya Rianda. Pada Rianda, saya persilakan. Bapak Andi, terima kasih untuk kesempatan saya menjelaskan tentang cara penginstalan aplikasi-aplikasi pendukung dari OnCloud. Jadi untuk step saat ini mungkin untuk LAM-nya saja ya Bapak Andi ya? Atau langsung ke OnCloud-nya? Langsung instalasi ke Kita sih OnCloud? ini lihat dari tugas ini kayaknya langsung LAM-nya aja. LAM saja, oke. Jadi LAM sendiri seperti yang kita ketahui sebelumnya, LAM itu Linux, Apache, MySQL, dan PHP, singkatan dari LAM sendiri. Jadi untuk penginstalannya ini akan saya install satu persatu untuk LAM-nya, mulai dari Apache-nya, kemudian untuk database-nya kami menggunakan MariaDB, dan untuk PHP-nya nanti modulnya kami akan menggunakan PHP 7.2. Jadi ini saya share screen saja. Saya ingin menunjukkan terlebih dahulu bahwa OnCloud-nya ini sedang running. Nih, apakah tampil Pak Andi? Oke, tampil Mas, untuk VM-nya ya. Ya, untuk VM-nya sudah tampil ya Pak Andi. Nah, namun untuk membuktikan bahwa server ini bisa diakses dari luar, maka saya akan men-setting atau mengkonfigurasi server itu melalui aplikasi yang berada di komputer saya, yaitu aplikasi putih. Ini. Nah, putihnya apakah sudah tampil Pak Andi? Tampil Pak Rianda. Oke. Nah, kita buktikan bahwa server tadi bisa kita remote. Tadi kita sudah memberikan IP 10.110.102.239 ya, kalau tidak salah ya. 239. 239. Nah, untuk pengguna putih bisa men-save session-nya, ini bisa kita berikan di sini nama project OnCloud, tinggal di-save saja. Atau tidak diberikan nama juga tidak apa-apa. Ini apabila IP-nya sudah tepat, ini tinggal langsung kita open. Nah, untuk saat ini mungkin share screen-nya terhenti ya. Saya tampilkan lagi. Saya tampilkan terlebih dahulu. Nah, ini. Nah, ini untuk tampilannya sudah tampil Bapak Andi. Nah, di sini ada ini ya, security alert ya. Betul. Security alert-nya apakah juga muncul Bapak Andi di sana? Tampil ya. Baik. Nah, dikarenakan dari sisi server juga kita tidak buat keamanan khusus untuk remote-nya. Kita hanya menginstal SSH saja dan tidak membuat settingan khusus, maka untuk selanjutnya kita langsung klik yes saja. Maka ini langsung apabila
statusnya seperti ini, maka ini otomatis sudah terhubung dengan servernya. Bisa kita buktikan di sini. Saya login dengan user yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Untuk usernya admin OWN ya, kalau tidak salah Bapak Andi. Betul ya? Betul, admin OWN. Nah, admin OWN dan passwordnya admin. Oke, nah di sini bisa sudah kita lihat bahwa saya sudah masuk ke dalam sistem server tadi, yang server yang sudah kita install tadi. Nah, setelah itu kita konfigurasi di sini. Nah, yang pertama-tama kita ada dua cara untuk menginstalnya ini. Kita login dulu sebagai root atau kita menggunakan sudo. Sudo ini super user do. Jadi kita ibaratnya kita bukan root, tapi kita bisa melakukan aktivitas yang seperti root, seperti penginstalan, menghapus, dan lain-lain. Jadi saya perlihatkan seperti ini. Bisa kita lihat di sini, kita bisa bandingkan. Kita lihat who am I, admin OWN. Jadi di sebagai user saja, user biasa. Ditandai dengan dolar di sini bahwa itu bukan berada di directory root. Jadi berada di home-nya admin OWN. Nah, apabila ingin langsung menjadi root, Bapak atau Ibu bisa langsung sudo su. Jadi kita masuk sebagai super user. Biasanya nanti diminta untuk passwordnya, password si root sendiri. Nah, di sini saya masukkan password tadi. Nah, maka saat ini saya sudah menjadi root di sini. Di mana yang kita ketahui bahwa pada Linux ini user root ini memiliki akses ke segala hal di dalam servernya. Makanya root sendiri harus diamankan user tersebut. Untuk bisa lebih advance-nya lagi, bisa lebih diamankan. Nah, untuk membuktikannya bahwa saya memang benar-benar berada di root, saya akan bertanya di servernya siapa saya. Nah, sekarang saat ini saya sudah berubah menjadi root. Seperti ini. Sehingga untuk penginstalan nanti saya tidak perlu menuliskan sudo. Saya langsung apt update min-y dan sudo apt ya, dan seperti itu. Tapi untuk contohnya, mungkin nanti untuk implementasinya tidak semua orang akan diberikan akses untuk root ini. Makanya nanti sysadmin atau sistem administrator untuk Linux sendiri biasanya akan membuatkan user group root untuk penggunanya. Nah, jadi kita di sini praktikkan dengan menggunakan komen sudo saja. Jadi di sini saya exit saja. Saya kembali lagi menjadi admin OWN. Saya tidak menjadi root lagi. Nah, untuk langkah pertama, kita lakukan pengecekan terlebih dahulu keupdatean dari sistemnya. Jadi di sini sudo apt update min-y dan sudo apt upgrade min-y. Jadi seperti ini. Nah, dia mengecek Linux-nya ini sudah update atau tidak. Maksud saya di sini dalam hal ini distro Ubuntu yang kita pakai ini sudah update atau tidak untuk versi 18.04.5-nya. Ditunggu prosesnya. Updating biasanya ini tidak begitu butuh waktu lama. Ini sudah 80%, 85%, 87, 90, 96, sudah mendekati 100, 98, oke, 99,
Yang masih menunggu 99. Oke, selesai ya. Nah, dikarenakan nanti pada saat eh, kita ingin meng meng unzip onclude nanti, maka kita perlu menginstal terlebih dahulu untuk zip-nya. Jadi sudo apt get install zip seperti ini. Nah, ini seperti kita menginstal WinRAR di Windows. Jadi nanti ada yang sudah terencrypt atau sudah dibuat menjadi zip, nanti kita ekstrak atau kita unzip. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan menginstal Apache 2. Jadi Apache 2-nya ini langsung kita include-kan dengan versi PHP-nya. Jadi kita buat di sini sudo apt install Apache 2. Nah, ini untuk selanjutnya ini untuk modul-modul yang akan kita install di Apache 2 tadi. Mungkin lib Apache 2 mod PHP 7.2, terus untuk SSL-nya PHP Magic, terus untuk command-nya PHP 7.2 command, lalu untuk curl-nya untuk PHP download PHP 7.2 curl, kemudian PHP 7.2 CD, PHP 7.2 IMAP. IMAP ini biasanya untuk seperti ini ya, mail server. Kemudian PHP 7.2 Intel, kemudian PHP 7.2 JSON, PHP 7.2 apalagi JSON, LDAP. Jadi untuk penerapan LDAP ya kita include-kan saja pada saat penginstalan ini. Mungkin untuk kedepannya mau penerapan LDAP pada servernya, MB string PHP 7.2 MySQL PHP 7.2 SQL PHP 7.2 apalagi PHP SMB client PHP SMB client. Untuk SSH-nya PHP SSH PHP 7.2 SQLite. Jadi nanti biar support SQLite juga apabila suatu saat akan dipakai. PHP 7.2 XML. Kemudian PHP 7.2 zip. Semoga tidak ada yang salah tulis ya. Bismillah. Oh, ternyata ada miss. 7.2 LDAP. Oke. Ada yang salah. Oke. Oh, typo sedikit ya. Iya. Untuk LDAP-nya ada des. Oke. Nah, nanti setelah kita sudah melakukan penginstalan ini, nanti kita bisa
start terlebih dahulu Apache-nya, jadi tidak otomatis dia langsung start. Seperti kita exam PP, kita start terlebih dahulu untuk Apache-nya. Nah, nanti sudah di start, kita enable, kemudian kita install MariaDB-nya, sudah itu kita setting untuk MySQL-nya, kemudian kita buat user pada database agar nanti terkonek ke on-cloud-nya. Sudah sampai di situ selesai proses setting ini LAMP atau web server lah, bisa kita katakan web server Bapak Andi. Nah, ini sudah selesai ya untuk penginstalannya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini kita sebenarnya bisa kita cek juga versinya, apakah memang sudah betul atau tidak. Nah, di sini bisa kita sudo dpkg -l apache 2. Ini untuk melihat versi dari Apache. Nah, di sini. Nah, jadi bisa kita lihat di sini versi Apache-nya seperti ini, arsitekturnya seperti apa, dan seperti ya informasi untuk verifikasi saja bahwa yang kita install itu sudah benar seperti ini. Nah, apabila sudah benar, bisa kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Kita men-start Apache-nya. Jadi kalau di Ubuntu ini sudo systemctl start Apache 2. Nah, seperti ini. Nah, udah, ini dia sudah start. Memang tidak ada feedback ke kita. Nanti ketika kita enable, dia baru mengeluarkan feedback. Kita enable, ini kita ganti saja start. Seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi Apache-nya sudah enable. Nah, untuk mencoba untuk bisa kita lihat ini sudah berhasil atau sudah jalan atau tidak, sebetulnya bisa kita buka di browser kita ya. Share screen terlebih dahulu. Sebentar. Share screen. Oke. Nah, ini browser saya apakah tampil Pak Panji? Oke, baru tampil. Oke. Jadi kita ketikkan IP alamat dari servernya 239. Sudah jalan. Apache-nya sudah berhasil ya. Apache-nya sudah berhasil kita install. Artinya nanti tinggal kita install yang lain-lainnya. Ini untuk pembuktian saja bahwa Apache-nya ini sudah enable atau sudah berjalan. Nah, kita lanjutkan lagi untuk kita lanjutkan lagi ke sini ya. Nah, sudah. Kemudian setelah di-enablekan, kita menginstal MariaDB servernya. Jadi cara untuk menginstal MariaDB ini sudo apt install MariaDB min server. Jadi sudo apt install MariaDB min server. Install, di yes-kan saja. Tunggu sampai selesai. Oke, masih 97%.
99%. Nah, oke, udah selesai ya. Kemudian kita lanjutkan untuk secure installation-nya. Sudo mysql min secure installation. Nah, ini hanya untuk membuat proses instalasinya menjadi secure saja. Sudo mysql secure installation. Oke, apakah terjadi kesalahan? Oh, oke. Ternyata saya salah menggunakan Harusnya underscore. ya underscore. Betul. Nah, di sini kita masukkan password dari rootnya. Jadi kita gunakan saja untuk contoh ini sama admin. Passwordnya apakah ingin diganti? Boleh tidak, boleh iya. Bila iya, kita buat saja admin lagi untuk memastikan passwordnya ini. Nah, untuk selanjutnya ini tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, kalau di sini untuk yang pertama kali ini remove anonymous server. Untuk keamanan ini sebaiknya dihapus saja. Yes. Kemudian tidak mengizinkan root login secara remote. Ini juga yes. Jadi yang bisa login secara remote root itu bisa loginnya secara lokal saja. Jadi kita sebagai pengguna yang bisa mengakses root loginnya. Jadi yang tidak menggunakan, yang tidak memiliki akses ini tidak bisa, walaupun pada realitanya masih bisa dijebol orang juga. Setidaknya kita hardening dari sisi rules-nya. Kemudian database untuk database percobaan yang dibuat dari MariaDB tadi, apakah ingin dihapus atau tidak? Nah, ini dihapus saja karena tidak berguna bagi kita. Kemudian privilege table dihapus juga. Yes. Oke, MariaDB sudah selesai diinstal. Kemudian kita config untuk untuk database-nya. Jadi untuk kita config database-nya, caranya seperti ini. Sudo mysql root min p. Jadi masuk sebagai usernya root, p-nya itu password. Nah, passwordnya kita masukkan. Oke, kita sudah masuk ke MariaDB-nya. Kemudian kita buat database. Sini create database. Nah, untuk nama database-nya sendiri bebas. Mau OnCloud, mau Rianda Afriandi, ya, seperti itu. Mungkin ini kita bisa buat ini ya, database unit kita ya, database-nya Rianda Afriandi. Saya buat catatan dulu, takut saya lupa nanti. Rianda Afriandi, nama database-nya ini. Oke, sudah. Rianda Afriandi kita kasih DB seperti itu. Underscore DB. Oke, sudah. Enter. Oke, sudah jadi database-nya. Kemudian kita membuatkan user sekaligus memberikan hak akses ke user tadi untuk ke database tersebut. Nah, bagaimana caranya? Caranya buat di sini grant all on. Nah, kemudian database yang kita buat tadi namanya apa? Tadi kita buat Rianda Apriandi _DB ya. Yep, betul. Jadi kita harus samakan. Jadi kita arahkan Rianda Apriandi _DB. Nah, ini harus sama dengan yang tadi kita buat. Kemudian untuk mengakses segala, untuk selanjutnya kita tambah titik, kemudian bintang.
Kemudian ke mana? Maksudnya ke user mana? Seperti itu. Nah, di sini kita kasih nama user. Misalkan usernya, Bapak Andi ingin user apa ya di sini? Nama kita juga boleh. Rianda. Oh, boleh. Rianda Apriandi ya. Rianda Apriandi. Seperti ini ya. Jadi Rianda Apriandi, oke. Kemudian tutup, add. Add-nya ini berasal dari mana nanti? Localhost. Karena kan tadi allow remote-nya kita disable ya. Jadi nanti Rianda Apriandi ini ya bisa diakses dari localhost usernya ini. Kemudian identified ini untuk membuat passwordnya, membuat password dari yang ini tadi. Kita buat apa ya? Kita buat simple saja ya, mungkin apa ya, admin saja ya, Admin aja lah, simple. Ya, admin. Oke, ini saya catat dulu. Karena nanti ini berpengaruh pada saat kita mengkoneksikan ke on-cloud-nya. Jadi harus sesuai dengan data yang kita buat di sini. Dari usernya, passwordnya. Jadi password dan usernya harus sama dengan yang sudah kita buat di sini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sebentar saya cek lagi. Oke, ini sepertinya sudah benar. Tinggal di-enter. Oke. Sudah berhasil. Apabila berhasil, kita flash saja privilege-nya. Ibaratnya ini reload lah ya. Privilege-nya gitu. Ini. Sebentar. Oke. Ada salah penulisan A dengan E. Kemudian exit. Exit tidak perlu ini ya. Langsung saja exit untuk keluar dari MariaDB-nya. Oke. Nah, untuk penginstalannya ini sudah selesai. Untuk web servernya. Web server dari on-cloud yang kita buat tadi. Hanya sampai di sini. Untuk prosesnya Bapak Andi. Nah, nanti kita lanjutkan dengan nanti kita lanjutkan dengan mendownload on-cloud-nya, kemudian mengunzip. Setelah mengunzip, kita masukkan onload yang sudah kita unzip tadi ke dalam var www. Jadi nanti ada var www. Jadi itu kita untuk instalasi ya. Ya, nanti var www apa namanya? Nah, bisa langsung var www on-cloud nanti kita buat. Terus kita ganti hak aksesnya dari on-cloud sendiri dengan chain owner dan kita buat konfigurasi on-cloud-nya untuk agar bisa diakses. Hanya itu saja Bapak Andi untuk pembuatan dari web servernya. Baik, oke, terima kasih Pak Rianda untuk penjelasannya. Baik. Inilah tadi tutorial instalasi untuk web server kami, yang dimana kami menggunakan Apache 2 dan MariaDB serta PHP 7.2. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.